Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus operasional perusahaan dagang. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana operasional perusahaan dagang itu berjalan, kemudian ada transaksi apa saja yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di perusahaan dagang. Baik, kita awali dengan share screen. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu perbedaan dari siklus operasional perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Pada video-video sebelumnya sudah saya berikan penjelasan bagaimana dalam melakukan pencatatan untuk perusahaan jasa mulai dari tahap awal membuat jurnal umum sampai pada tahap laporan, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, untuk kegiatan operasional dari perusahaan jasa itu sendiri adalah perusahaan jasa, ya, perusahaan yang memberikan layanan itu bisa langsung melakukan transaksi dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang dimiliki kepada pelanggan. Nah, kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran dari transaksi tersebut. Dari transaksi pelayanan yang sudah dilakukan perusahaan jasa tersebut, pelanggan akan memberikan pembayaran sehingga akan memberikan kas masuk ke perusahaan jasa. Nah, pembayaran ini bisa melalui tunai atau cash, kemudian juga bisa melalui klaim yang bisa ditagihkan ke pelanggan. Jadi bisa dicatatkan dalam piutang. Jadi bisa langsung tunai atau bisa berupa piutang usaha. Nah, ini adalah siklus operasional perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa memberikan pelayanan kepada pelanggan, kemudian pelanggan akan memberikan pembayaran ke perusahaan jasa atas layanan yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya untuk siklus operasional perusahaan dagang, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk yang telah dibeli dari produsen. Jadi perusahaan dagang ini berfungsi sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Nah, untuk perusahaan dagang ini dalam aktivitas operasional perusahaannya itu melakukan pembelian ke produsen sehingga ada transaksi kas keluar. Ya, jadi membeli produk atau membeli barang dagang dari produsen. Nah, ada transaksi pembelian di situ sehingga perusahaan akan membayar atas pembelian produk tersebut sehingga ada aktivitas kas keluar. Nah, selanjutnya barang dagang yang sudah dimiliki oleh perusahaan ini akan dijual ke pelanggan. Jadi ada transaksi penjualan. Kemudian dari transaksi penjualan tersebut, perusahaan akan menerima pembayaran, yaitu akan ada kas masuk ke perusahaan dagang. Nah, jadi di sini bisa dilihat dari gambar ini ya, dari siklus operasional perusahaan dagang ini, bisa dilihat bahwasanya transaksi yang ada di perusahaan dagang itu nanti akan erat kaitannya dengan 4 jenis aktivitas ini. Ada aktivitas pembelian, kemudian ada kas keluar, kas masuk, dan penjualan. Jadi semua ini keempat jenis transaksi atau eh, aktivitas ini yang akan sering terjadi di perusahaan dagang. Baik, itu tadi adalah perbedaan dari siklus operasional perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, kalau bisa diambil kesimpulannya bahwasanya kalau perusahaan jasa itu memberikan pelayanan langsung ke konsumen, sehingga nanti konsumen akan melakukan pembayaran atas layanan yang sudah diberikan. Nah, kalau perusahaan dagang itu adalah menyediakan barang dagang yang dibeli dari produsen, kemudian yang dijual kembali ke pelanggan. Jadi dia sebagai perantara. Baik, selanjutnya persyaratan jual beli. Ada beberapa jenis dari persyaratan jual beli. Yang pertama adalah syarat pembayaran. Ini ada beberapa istilah yang perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan persyaratan jual beli. Jadi karena memang transaksinya berbeda ya dengan yang kemarin yang ada di perusahaan jasa. Baik, untuk yang pertama
Jangka waktu pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli disebut syarat kredit atau credit terms. Nah, nanti akan sering ditemui dengan istilah syarat kredit. Jadi syarat kredit ini adalah jangka waktu pembayaran yang disepakati. Berapa lama pembayaran yang akan dilakukan oleh pelanggan terhadap perusahaan dagang tersebut. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan jatuh tempo pembayaran. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan melakukan penjualan barang atau pembelian barang dagang secara kredit, nah itu akan ada beberapa syarat kredit yang ditemui. Kemudian jika pembayaran dilakukan saat transaksi atau saat barang dikirim kepada pelanggan, disebut dengan syarat pembayaran tunai atau tunai bersih. Nah, kalau ada pembelian atau penjualan yang dilakukan secara tunai, maka disebut dengan syarat pembayaran tunai ketika ada beberapa hal yang ditentukan. Nah, bisa juga ada pembelian secara tunai, namun ada beberapa hal yang bisa dipenuhi oleh pelanggan maupun penjual. Sedangkan jangka waktu pembayaran yang diberikan penjual kepada pembeli disebut dengan periode kredit. Nah, ini untuk periode kredit ini itu terkait dengan jangka waktu pembayaran. Periode kredit terhitung dimulai dengan tanggal yang tertera dalam faktur. Jadi perlu dicermati ketika ada transaksi jual beli dengan syarat kredit seperti itu. Jadi bukti fakturnya itu tadi harus dilihat mulai tanggal berapa sehingga nanti akan bisa diketahui hal-hal yang bisa dipenuhi agar misalkan bisa mendapatkan diskon atau bisa mendapatkan potongan dan sebagainya. Misalnya jika pembayaran jatuh tempo dalam 30 hari yang disebutkan dalam faktur, berarti syarat pembayaran adalah 30 hari bersih yang ditulis dengan N/30. Jika pembayaran jatuh tempo pada akhir bulan yang sama dengan bulan saat transaksi penjualan, maka syaratnya ditulis sebagai N/EOM atau end of month. Jadi ini ada biasanya ada dua cara penulisan gitu ya, atau dua jenis pembayaran terkait dengan jatuh tempo. Ada N/30 atau N/EOM. Nah, ini tergantung dengan syarat yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kalau yang NEOM ini berarti hanya sampai pada akhir bulan, pada bulan yang sama dengan transaksi. Jadi tidak melihat berapa lama periode kredit yang diberikan, nunggu 1 bulan dulu gitu, tidak. Tapi setiap akhir bulan itu sudah dikatakan jatuh tempo gitu ya, kalau persyaratannya N/EOM. Tapi kalau N/30 ini bisa ada di tanggal berapapun sejauh 30 hari gitu ya. Jadi misalkan ada transaksi tanggal 10 Juni gitu, dengan syarat kreditnya N/30 berarti terhitung 30 hari setelah tanggal 10 Juni. Jadi jatuh temponya adalah tanggal 9 Juli gitu ya, 30 hari. Oh ya, bisa tanggal 10-nya ya, 10 Julinya. Jadi dihitung aja sampai 30 hari ke belakang gitu. Oh sorry, 30 hari ke depan gitu ya. Nah, selanjutnya potongan harga atau diskon. Nah, kalau tadi itu adalah syarat pembayaran, kemudian sekarang adalah tentang potongan harga atau diskon. Terdapat dua jenis potongan harga, yaitu yang pertama potongan tunai. Potongan tunai atau cash discount merupakan potongan harga atau diskon yang disepakati ketika melakukan pembayaran lebih awal atas transaksi pembelian atau penjualan kredit. Nah, dari sisi pembeli, potongan harga yang diperoleh disebut dengan diskon pembelian. Atau bagi penjual, potongan harga yang ditawarkan kepada pembeli disebut dengan diskon penjualan. Itu ya, jadi ada diskon pembelian, ada diskon penjualan. Oke. Misalnya, terdapat penawaran diskon 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur, dan jika tidak mengambil diskonnya, jumlah kredit yang tertera dalam faktur akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari.
Syarat ini akan ditulis di faktur sebagai 2/10 N/30 dan dibaca sebagai diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari, jumlah bersih jatuh tempo dalam 30 hari. Nah, ini cara membacanya dengan syarat yang akan ditulis di faktur gitu. Gitu ya. Jadi ketika ada diskon yang diberikan jika pembeli ini ya, jika pembeli membayar dalam jangka waktu 10 hari gitu. Kalau misalkan lebih dari 10 hari, maka tidak akan mendapatkan diskon yang diberikan. Nah, kemudian kalau N/30 itu tadi adalah jatuh tempo pembayarannya, jadi maksimal 30 hari setelah tanggal di faktur, gitu. Oke, sudah untuk potongan tunainya, kemudian selanjutnya adalah tentang potongan promosi atau diskon dagang. Potongan harga juga bisa diberikan untuk pembelian persediaan barang dagang dalam skala besar. Jadi biasanya untuk grosir atau pembelian musiman seperti itu ya, ini bisa diberikan potongan harga untuk pembeli. Nah, biasanya ini perusahaan melakukan potongan harga atau memberikan potongan harga ketika melakukan promosi. Diskon seperti ini disebut dengan potongan promosi atau diskon dagang. Penjual ataupun pembeli saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan dengan diskon dagang akan mencatat pada harga barang setelah dikurangi dengan diskon dagang. Jadi yang dicatatkan adalah nilai bersihnya. Misal, diasumsikan suatu barang memiliki harga katalog atau harga sesungguhnya yaitu Rp2.000.000 dan 30% diskon dagang. Penjual mencatat penjualan barang dagang tersebut pada nilai bersih yaitu Rp1.400.000. 2 juta dikurangi dengan diskon dagang 600.000, yaitu 2 juta dikali 30%. Begitu juga dengan pembeli akan mencatat pembelian pada harga neto yaitu Rp1.400.000. Jadi kalau ada diskon dagang, itu pencatatannya adalah nilai bersih atau jumlah bersih dari harga barang dagang dikurangi dengan diskon dagang gitu ya. Jadi yang dicatatkan itu adalah harga bersihnya atau nilai bersihnya. Oke. Untuk selanjutnya, persyaratan jual beli yang lain yaitu tentang metode pengiriman. Pada proses jual beli juga terdapat syarat pengiriman barang dagang hingga sampai kepada pembeli yang dituliskan di dalam faktur. Jadi di dalam faktur juga akan menyatakan bagaimana atau metode apa yang digunakan untuk melakukan pengiriman. Jadi siapa yang akan membayar biaya pengirimannya dan bagaimana proses pengirimannya itu juga akan dicatatkan di dalam faktur. Nah, yang pertama yaitu dengan franko gudang. Penjualan dengan menggunakan syarat pengiriman franko gudang berarti bahwa penjual menanggung biaya pengiriman barang dagang sampai ke gudang pembeli. Nah, berarti kalau menggunakan franko gudang, ini yang membayar biaya pengiriman adalah penjual, gitu ya. Beralihnya kepemilikan barang atau penjualan diakui saat barang telah sampai di gudang pembeli. Nah, kalau menggunakan franko gudang itu berarti sudah pasti yang membayar biaya kirim adalah penjual. Beralihnya kepemilikan barang, jadi kepemilikan ini sudah menjadi hak dari pembeli itu ketika sudah sampai di gudangnya pembeli. Kalau belum nyampe di gudang pembeli, berarti segala sesuatu atau resiko yang terjadi ketika pengiriman barang ini masih menjadi tanggung jawab dari penjual. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ada free on board atau FOB. Nah, perdagangan antar negara dalam menyebut pengiriman barang dari negara satu ke negara lainnya menggunakan istilah free on board atau FOB. Nah, ini ada beberapa jenis FOB yang biasanya digunakan. Nah, ini FOB ini biasanya digunakan untuk
perusahaan yang melakukan transaksi dengan negara lain gitu ya. Jadi melalui perdagangan internasional, melalui pengiriman barang antar negara gitu ya. Nah, jenis-jenis FOB itu ada dua. Yang pertama adalah FOB titik pengiriman atau FOB shipping point. Dan ada FOB destination. Kalau menggunakan FOB shipping point, berarti bahwa pembeli menanggung ongkos kirim dari titik pengiriman atau pabrik ke tujuan akhir. Nah, jadi kalau pakai FOB titik pengiriman atau FOB shipping point ini, berarti yang menanggung ongkos kirim adalah pembeli. Kalau yang menggunakan FOB destination atau FOB tujuan, ini berarti bahwa penjual menanggung ongkos kirim hingga ke tujuan akhir pembeli. Kepemilikan beralih ke pembeli sejak barang telah diterima oleh pembeli. Jadi kalau FOB tujuan atau destination ini, yang menanggung ongkos kirim adalah penjual. Kalau yang shipping point, yang menanggung ongkos kirim adalah pembeli. Nah, untuk FOB ini biasanya juga digunakan oleh perusahaan yang ada di satu negara. Bisa juga digunakan oleh beberapa perusahaan yang melakukan transaksi jual beli barang dagang di satu negara. Jadi tidak harus antar negara, tapi juga misalkan dari pabriknya ada di Jawa Tengah, kemudian perusahaan yang membeli barang dagang dari produsen itu tadi, memberi produknya dari pabrik itu, ini ada di Jawa Barat. Nah, ini juga bisa menggunakan metode FOB gitu untuk pengirimannya, mau pakai yang mana, yang shipping point atau yang destination. Untuk lebih jelasnya tentang mekanisme pengiriman dengan FOB, nah ini bisa dilihat kalau menggunakan yang syarat FOB shipping point, ini kepemilikan barang beralih ke pembeli sejak keluar dari perusahaan penjual gitu ya. Jadi ongkos kirim selama perjalanan ini ya, barang dari perusahaan penjual ke pembeli ini, ongkos kirimnya yang membayar adalah pembeli, sudah menjadi tanggung jawab dari pembeli. Jadi misalkan ada resiko selama pengiriman, itu juga akan menjadi tanggung jawab dari pembeli. Nah, ini berarti yang menggunakan syarat FOB shipping point. Nah, kalau yang menggunakan syarat FOB destination, kepemilikan beralih ke pembeli itu ketika barang sudah sampai di gudangnya pembeli. Nah, untuk segala resiko yang terjadi selama pengiriman ini akan menjadi tanggung jawab dari penjual. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya dari gudang penjual, barang dikirim ke gudang pembeli, baru bisa beralih ke pembeli secara kepemilikannya kalau sudah barangnya nyampe gitu ya di gudang pembeli. Nah, ini berarti yang membayar ongkos kirim untuk FOB destination adalah penjual. Nah, kalau yang shipping point ini yang membayar ongkos kirim dan segala hal yang terjadi itu menjadi tanggung jawabnya dari pembeli. Karena kepemilikan sudah beralih ke pembeli sejak barang dagang keluar dari gudang penjual. Baik, itu adalah mekanisme pengiriman menggunakan FOB. Selanjutnya, untuk metode pengiriman yang ketiga yaitu Cost, Insurance, and Freight atau CIF. Terdapat istilah lain yang digunakan untuk perdagangan antar negara, yaitu istilah CIF. CIF berarti bahwa penjual harus menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas pengiriman barang dagang kepada pembeli. Jadi kalau untuk yang perdagangan antar negara itu metode pengiriman lain yang digunakan yaitu menggunakan CIF. Nah, CIF ini berarti sudah mencakup segala biaya pengiriman, juga asuransi kerugian yang harus ditanggung oleh ini ya penjual sehingga barang bisa sampai dengan selamat ke pembeli. Jadi ini sudah jelas kalau pakai metode pengiriman CIF ini berarti yang menanggung segala biaya dan asuransi serta resiko yang terjadi selama pengiriman barang adalah penjual gitu. Kalau yang tadi Franco Gudang juga sama,
itu adalah penjual yang menanggung biayanya, ya, biaya pengiriman dan lain-lain. Kemudian kalau yang FOB itu ada pilihan, bisa shipping point atau destination. Nah, kalau yang CF ini sudah menjadi ketentuan bahwasanya penjual yang akan menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian yang terjadi kepada pembeli gitu. Nah, itu tadi beberapa persyaratan jual beli. Itu tadi penjelasan saya tentang siklus operasional perusahaan dagang. Kita sudah mengetahui bagaimana siklus operasional perusahaan dagang ini berjalan dan persyaratan jual beli apa saja yang harus dipahami yang terkait dengan transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang. Baik, untuk penjelasan saya tentang siklus perusahaan dagang, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.